Film ini menceritakan sepasang suami istri yang hamil tua dan segerombolan imigran ilegal yang mencoba keluar dari negaranya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang sekelompok mafia dan istri pun terpisah dari suaminya dan hanya dia satu-satunya yang terjebak dan selamat di dalam kontainer itu. Naasnya, kapal kargo yang memuat banyak kontainer itu dihadapkan dengan ombak besar yang membuat kontainer lepas semua di lautan lepas. Bagaimana kelanjutan nasib wanita itu? Yuk langsung kita simak alur ceritanya. Sepasang suami istri Nico dan Mia yang hamil tua sedang berusaha keluar dari negara Irlandia. Mereka menjadi imigran gelap agar tidak tertangkap oleh otoritas negara tersebut. Penyelundupan itu dibantu oleh seorang calo di mana calo tersebut menginginkan biaya lebih untuk 2 orang, namun Nico tidak memiliki biaya sehingga dia merelakan cincin pernikahan mereka untuk diberikan. Sesampainya di dalam kontainer mereka bertemu beberapa imigran ilegal lainnya. Mia yang hamil tua itu tidak merasakan gerakan dari bayinya, namun Nico mencoba menenangkannya di tengah percakapan mereka. Ada suara yang sedang membuka pintu kontainer itu dan ketika mereka mencoba mendekat ternyata mafia membawa imigran lainnya untuk meringsek masuk. Karena terlalu banyak mafia pun meminta beberapa untuk pindah ke kontainer lainnya. Nico pun terpisah dari Mia. Nico yang terpisah dari Mia berusaha untuk menenangkan Mia lewat telepon. Sedangkan Mia yang terpisah dan berkumpul dengan imigran yang tertinggal di kontainer itu, melihat situasi di luar melalui lubang kontainer tersebut semakin parah dengan adanya bentrok antar warga dengan polisi menambah kekhawatirannya. Sebelum melintasi lautan, kontainer yang ditumpangi Mia terlebih dahulu diperiksa oleh sekelompok orang. Diketahui bahwa muatan tersebut membawa barang, sementara orang yang ada di dalamnya adalah penumpang ilegal yang seharusnya tidak berada di situ. Pada awalnya tidak ketahuan bahwa ada manusia di dalam, hingga anggota mereka menembak sisi depan yang mengetahui banyak sisi kosong. Segera diketahui bahwa banyak orang di dalamnya dan menyuruh mereka menyerahkan diri. Mia memanjat ke atas lemari agar tidak ketahuan, sementara yang lain ditembak hingga tewas. Mia berhasil menyelamatkan diri dan menghadapi masalah lainnya. Ia menjadi satu-satunya orang di dalam kontainer yang berhasil hingga perjalanan laut. Kontainer yang ditumpangi Mia akhirnya dimuat ke kapal, tetapi badai dahsyat menyebabkan semua kontainer terjatuh ke laut. Mia pun pingsan. Setelah terombang-ambing di laut, ketika sadar ia menyadari kontainer perlahan-lahan terisi air. Dengan panik dia mulai menyadari jika dia terlepas hanyut di tengah laut bersama kontainer-kontainer lainnya. Ketika melihat keluar, ia langsung mencoba menghubungi Nico dengan ponselnya yang layarnya sudah retak sehingga tidak bisa dibuka. Lalu ia mencoba ponsel milik imigran lain namun memiliki PIN, sehingga tetap tidak bisa meski dicoba berkali-kali. Di saat itu juga dia mendapati lubang kecil yang membuat air masuk. Bergegas dia membuka box kargo untuk mencari alat untuk menambal lubang tersebut, namun yang dia dapat hanya tupperware, hoodie, earphone, dan TV LCD. Ia juga menemukan pisau imigran yang tertinggal yang mungkin bisa berguna nanti. Ia menemukan lakban yang bisa untuk menutup lubang sementara dari air yang masuk. Ia juga mengambil buku kenangan yang hanyut dan ketika sedang membuka buku tersebut ia mendengar jeritan dari luar yang ternyata pas dia lihat itu kontainer yang ditumpangi oleh Nico. Dengan bergegas dia mengambil ponsel dan mengubah chip ponselnya namun tidak tersambung. Mia yang hampir putus asa, ia mencoba bergegas mengumpulkan alat-alat yang mungkin berfungsi untuk menolong dia nanti. Alat-alat itu terdiri dari senter, mesin bor, air mineral dan beberapa makanan. Tak diduga ponsel yang digunakan untuk menelpon Nico berbunyi dan benar, itu adalah Nico yang ternyata selamat. Namun Nico menjelaskan jika dirinya ditipu dan ditinggalkan di kota. Mia pun menjelaskan jika ia tidak di kamar melainkan kontainernya jatuh dan mengapung di tengah laut. Nico yang mencoba menenangkan Mia berjanji dan akan menjemputnya. Ketika telepon berakhir Mia merasakan kontraksi dari bayinya namun hanya sebentar. Mia yang mulai lemas, mendengar gemuruh jika akan datang badai lagi. Di saat itu ketuban Mia pun pecah disertai kontraksi. Bersamaan dengan datangnya badai Mia berjuang melahirkan anaknya yang terombang-ambing dengan sehat. Di hari ketiga, air susu Mia yang belum keluar semakin membuat bayinya menangis kelaparan. Di saat itu juga Mia mendapat ide untuk mengebor atap dengan bor namun suara bising menambah tangis bayinya. Ketika dia melamun menatap laut tidak disangka jika air susunya mengalir deras dan langsung saja dia menyusui bayinya.
Malam pun tiba. Sehabis menyusui bayinya, Mia merasa lapar. Dengan lahapnya dia memakan semua persediaan makan minumnya yang ada. Keesokan harinya dia melanjutkan mengebor atap. Namun baterai bor habis dan semakin membuat Mia putus asa. Ia menemukan pisau gergaji sehingga dia melanjutkan untuk membuka atap. Namun tidak mudah sehingga menguras tenaganya. Mia yang semakin lemah karena kurangnya asupan makanan. Malamnya, Mia yang semakin kelaparan sehabis menyusui bayinya, dia mencoba mencari sesuatu untuk dimakan dan dia menemukan plasenta anaknya dan langsung dimakan dengan lahap. Di tengah waktu dia makan, dia mendengar suara-suara. Setelah dia melihat keluar dari lubang, paus menyenggol dan membuat anak Mia menangis kencang ketakutan. Segera Mia menenangkannya sambil menggedor-gedor agar paus itu pergi. Keesokan harinya dia melanjutkan dengan menggergaji, namun pisau yang digunakan patah. Mia yang semakin lemah, dia mulai berhalusinasi. Kedatangan anak pertamanya Uma yang sudah meninggal. Mia pun sadar saat hujan turun mengenai wajahnya. Dia pun mulai menampung banyak air untuk persediaan minum. Dia tidak sengaja menemukan kaleng makanan dan itu keluar ide untuk membuka atap yang sudah dia gergaji sebelumnya dengan menarik sekuat tenaga dengan tali box kargo. Dengan menangis haru dia berhasil membukanya sehingga dia bisa keluar dan melihat matahari bersama bayinya. Ketika Mia dan bayinya berjemur, dia tak sengaja membuang kotoran bayinya ke laut dan itu membuat ikan-ikan berdatangan untuk memakannya sehingga Mia mendapatkan ide untuk membuat tombak seadanya. Namun usaha itu gagal. Hampir menyerah, tak sengaja dia melihat pesawat yang melintas di atasnya. Dia langsung berusaha mengambil pecahan kaca yang berada dari dalam kontainer. Naasnya, dengan terburu-buru dia tidak sengaja melukai paha kakinya yang mengenai besi bekas pintu yang dibor sehingga merobek pahanya sangat dalam. Dengan merintih kesakitan, dia mencoba mengobati dengan menjahit luka dengan partikel besi dari dalam TV. Benang yang dipakai adalah besi dari kabel-kabel earphone yang dia buka bungkus plastiknya. Ketika dia mulai lemas kesakitan, muncullah ide untuk membuat jaring. Ketika dia melihat kabel earphone di dekatnya, alhasil jaring yang dia buat berhasil mendapatkan apa yang mau. Dengan lahapnya Mia menikmati ikan mentah yang dia tangkap. Hari demi hari dia lewati dengan menangkap ikan dan menikmati makanannya sembari memomong bayinya. Di hari ke-12, Mia bercerita ke sang bayi sambil memperkenalkan ke semua anggota keluarganya. Dari sang ayah, nenek dan Uma, kakak dari sang bayi yang sudah tiada, melalui foto album yang ia bawa sebelumnya. Sambil menangis dia mengenang anak malangnya yang sudah tiada. Sang bayi yang kedinginan membuat Mia panik. Dia langsung menyalakan api untuk menghangatkan sang bayi. Sambil menemani anaknya tidur, dia mendengar ada suara-suara yang terdengar dari luar menggedor-gedor kontainernya. Bergegaslah dia melihat keluar dengan menggendong bayinya. Namun yang dia temui hanya Tupperware yang dia buang mengenai kontainernya. Tiba-tiba ponsel berbunyi dan itu dari Nico. Nico meneleponnya untuk meminta Mia berjuang sampai selamat. Nico yang tidak bisa datang karena alasan dia tertangkap dan terluka parah saat mencoba menjadi imigran, sehingga dia meminta Mia berjanji untuk selalu berusaha menyelamatkan diri. Sambil menangis Mia yang tidak bisa menerima mencoba meyakinkan Nico untuk datang menemuinya. Mia pun bercerita, jika dia sudah melahirkan bayi perempuan sesuai harapan Nico dan diberi nama Noah. Belum sempat berpamitan ponsel terputus, Mia pun menangis terseduh-seduh. Siang berganti malam, malam berganti siang. Hari ke-26 air semakin menutupi batas maksimal yang dia buat. Banyak catatan-catatan yang dia tulis di dinding dan semangat untuk menyelamatkan diri dan bayinya. Mia pun membuat rakit kapal ala kadarnya supaya bisa keluar sebelum kontainer itu tenggelam yang terbuat dari Tupperware yang diikat dengan tali-tali kabel earphone. Ketika dia sedang merakit, burung camar datang dan memakan sisa ikan yang dia makan. Mia pun terkejut dan menduga jika dia sudah di dekat dengan daratan. Malamnya, air semakin memenuhi kontainer itu. Mia yang menengok ke dalam dan melihat kotak bekalnya tertinggal dalam kontainer. Keadaan yang semakin mencekam. Dia mencoba masuk, namun saat memasuki kakinya tersangkut oleh tali box kargo, sehingga dia kesulitan untuk lepas.
Untungnya dia membawa pisau dan akhirnya dengan terengah-engah dia menyelam dan memotong tali itu. Selepasnya Mia yang muncul ke permukaan, dia kehilangan bayinya Noah. Ketika dia sedang berteriak mencari Noah, paus raksasa melintas di bawahnya. Tak disangka dan tak diduga paus itu menyembur air dan mengenai wajah Noah, sehingga membuat Noah menangis kencang. Mia pun langsung menghampiri tangisan Noah itu. Keesokan harinya Mia yang sudah lemas semalaman di dalam air mencoba menyemangati diri dan dia mulai membuang sisa-sisa ikan guna memancing burung camar untuk mendekat. Di dekat lokasi Mia, ada satu keluarga yang sedang menjaring ikan. Sang wanita yang sedang mengangkat jaring ikan dia melihat kejauhan ada sekumpulan burung camar yang mengelilingi sebuah kotak. Mereka pun mendekat, dan dengan terkejutnya dia mendapati bayi di dalam kotak box itu namun tidak ada seorang pun bersamanya. Sang wanita yang menyadari ada tali panjang, akhirnya menarik tali tersebut dengan terkejut lagi. Ternyata itu ibu sang bayi yang tenggelam. Segeralah wanita penolong itu memberi nafas buatan. Akhir dari film ini, Mia yang tersadar sudah terselamatkan pun menangis haru bahagia. Terima kasih sudah menonton alur cerita by Mairil Cafilun. Support channel ini dengan subscribe ya guys, like, share, dan komennya. Nantikan film-film seru lainnya. See you.